Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Nopal Haidar. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan analisis wacana dalam pembelajaran bahasa nih guys. Nah, untuk materi awal akan disampaikan oleh Siti Nur Eliza dan materi kedua akan disampaikan oleh Rizka Pratiwi guys. Oke, kita lanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nureliza akan memaparkan mengenai 3 poin. Yang pertama yaitu analisis pemakaian bahasa, yang kedua pemahaman teks, dan yang ketiga yaitu peranan konteks situasi dalam menginterpretasi wacana. Yang pertama yaitu analisis pemakaian bahasa. Jadi analisis wacana sebagai studi bahasa yang didasarkan pada pendekatan pragmatik berarti mengkaji wacana bahasa dalam pemakaiannya sesuai dengan situasi pemakaiannya. Oke, lanjut. Yang kedua ada pemahaman teks. Di sini ada 7 syarat kewacanaan teks. Yang pertama ada kohesi, yang kedua ada koherensi, yang ketiga ada intensionalitas, yang keempat ada akseptabilitas, yang kelima ada informativitas, yang keenam ada situasionalitas, dan yang ketujuh yaitu keinterwacanaan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu antara syarat tersebut. Yang pertama kohesi. Kohesi ini yaitu cara bagaimana komponen wacana yang satu saling berhubungan dengan komponen yang lain. Kemudian yang kedua itu koherensi. Koherensi yaitu cara bagaimana komponen-komponen wacana menjadi relevan. Yang ketiga yaitu intensionalitas. Intensionalitas di sini yaitu bagaimana sikap penghasil wacana atau pembicara. Yang keempat yaitu akseptabilitas. Akseptabilitas di sini yaitu keberterimaan wacana dari pembicara kepada penerima. Kemudian yaitu ada informativitas. Informativitas yaitu wacana beredar informasi atau berisi informasi. Kemudian ada situasionalitas. Situasionalitas di sini yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan wacana sehingga wacana tersebut menjadi relevan. Kemudian ada keinterwacanaan. Keinterwacanaan di sini yaitu penggunaan wacana yang satu bergantung dengan pengetahuan wacana yang lain atau lebih. Tiga yaitu peranan konteks situasi dalam interpretasi wacana. Jadi analisis wacana yaitu menganalisis penggunaan bahasa dalam konteks situasi pembicara atau penulis. Artinya, analis wacana akan mendeskripsikan apa yang dimaksud pembicara atau pendengar ke penerima yang kemudian akan ditulis melalui wacana tersebut. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi yang keempat yaitu mengenai topik dan representasi isi wacana. Kita langsung aja ke contoh kalimatnya supaya kalian semua paham. Contoh kalimatnya di sini adalah orang itu bagus sekali rumahnya. Nah, orang itu sebagai subjek, bagus sekali sebagai predikat, juga rumahnya sebagai objek. Nah, yang menjadi topik atau isi pembicaraan dalam wacana ini oleh si pembicara adalah bagus sekali. Kenapa bagus sekali? Karena bagus sekali ini sebagai substansi atau penunjuk kalau yang dibicarakan di sini adalah rumah orang itu, seperti itu. Kemudian lanjut yang kelima yaitu adalah kohesif atau keruntutan hubungan antar kalimat. Seperti contoh kalimat mangga dan apel adalah buah kesukaan saya, tapi keduanya masih mahal harganya. Nah, di sini ada dua klausa, di mana klausa pertama adalah mangga dan apel adalah buah kesukaan saya. Dan klausa yang kedua adalah tetapi keduanya masih mahal harganya. Nah, yang menjadi penghubung atau kata penghubung dari kedua kalimat ini yang menyebabkan kedua klausa ini menjadi runtut adalah tetapi. Jadi, kohesi adalah keruntutan hubungan antar kalimat. Jadi bagaimana dua klausa atau tiga klausa bisa menjadi satu dengan adanya kata penghubung. Yang keenam atau yang terakhir yaitu adalah implikasi analisis wacana dalam PBI.
Nah, di sini ada partisipan pertama dan partisipan kedua. Partisipan pertama adalah yang memiliki pemikiran atau yang mengutarakan pendapat. Nah, partisipan kedua ini adalah yang menangkap atau mendengarkan isi pikiran atau gagasan dari partisipan pertama. Nah, pertemuan partisipan pertama dan partisipan kedua ini bisa ditemukan ketika kita membaca buku atau bercakap langsung dengan partisipan pertama atau face to face. Seperti itu teman-teman kurang lebihnya. Terima kasih. Halo guys, sekarang saya akan menjelaskan contoh analisis wacana dengan dua ujaran yang berbeda. Ayo kita lihat contohnya guys. Boom. Wah, panas banget, udah seret. Enaknya sih ini minum yang manis-manis dan dingin gitu. Mang, saya mesen teh manis dong satu. Esnya yang banyak ya. Siap ganteng, ditunggu ya. Nah, ini nih teh manisnya ganteng. Silahkan diminum ganteng. Weh, mantap udah dateng nih. Ateng makan kayu, thank you. Saya cobain dulu nih ya. Terlalu manis ini. Kebanyakan gula ya. Ah, masa sih? Coba sini saya cobain ya. Iya nih, terlalu manis. Waduh, maaf ya nih. Kemanisan saya buatnya tadi, kebanyakan gula. Maafin ya. No problemo. Tehnya tetap numero uno. Ah, siap, ganteng. Teh, tahu nggak? Teh apa yang lebih manis daripada teh ini? Gak tahu. Teh Vevita. Jawabnya saat ku bertanya, di sini ku menunggu. Guna memahami analisis ujaran wacana yang tadi saya contohkan, kita dapat menginterpretasikannya guys dengan beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor daerah guys. Nah, kata teh manis sendiri ini adalah bahasa Indonesia guys. Tapi kalau di daerah Sunda, teh manis sendiri itu memiliki arti kalau gadis yang manis guys. Selanjutnya adalah kontak interaksi mereka guys. Jadi misalkan kita sedang berbicara dengan orang Sunda dan kita orang Sunda guys, jadi kita akan paham kalau misalkan teh manis sendiri itu memiliki arti lainnya guys. Misalkan yang tadi teh manis atau gadis yang manis. Yang terakhir adalah pengetahuan umum mereka guys, yang setelah saya jelaskan tadi guys, pengetahuan mereka tentang kalau teh manis sendiri itu bukan teh manis doang, tapi ada teteh manis atau teteh yang manis atau gadis yang manis guys. Begitu. Saya Hafiz, lanjut ke contoh kedua. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh analisis dua ujaran yang sesuai dengan pemahaman konteks guys. Oke, kita lanjut. Emang, bentar. Ini kita dapat orderan nih mang. Cilok di meja 5, batagor di meja 6, dan bubur sumsum di meja 7 mang. Emang paham kan dengan yang saya utarakan tadi? Analisis wacana dengan dua ujaran yang sesuai dengan pemahaman konteks. Dengan konteks, kita dapat menentukan ujaran tersebut bahwa yang duduk di meja 5 adalah pemesan cilok, yang di meja 6 adalah pemesan batagor, dan di meja 7 adalah pemesan bubur sumsum. Oke, saya paham. Jadi, cilok di meja 5, batagor di meja 6, dan bubur sumsum di meja 7. Betul kan? Nah guys, kelompok 6 telah menyampaikan materi. Mohon maaf atas segala kekurangan dari video kami ya guys. Dan jangan lupa klik like dan subscribe di channel Hafiz. And goodbye Fiz. Teh, tahu nggak? Teh apa yang lebih manis daripada teh ini?
Gak tahu. Teh Fevita. Jaga jawabnya saat